Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada suaranya nih. Ya, saya nggak mendengar apa-apa suaranya. Di mute. Oh alah. Titian hilang suaranya. Oh iya, baik. Halo? Ya, dengar Bu. Ya, silakan kepada Ibu Diana Oktaria, kami persilahkan untuk. Ya, terima kasih atas bantuannya Ibu Titian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang saya hormati. Di sini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata saya, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah sebagai tugas dari modul 1.4 dengan pengajar praktik saya, Bapak Badarudin MPD, dan Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Yan Winata MPDI. Ini ada profil saya. Saya Diana Oktaria, saya mengajar di SDN 01 Bandar Agung, Kecamatan Muara Sungkai. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Utara. Budaya positif. Ya. Sebelumnya mohon maaf, saya ada 2 pertanyaan untuk Bapak Ibu tanggapi. Yang pertama yaitu, apakah hukuman dapat membuat siswa menyadari kesalahannya? Kemudian untuk yang kedua, apakah penghargaan kepada murid selalu berdampak positif? Ya. Silahkan dari Bapak Ibu, siapa yang ingin menanggapi? Ya, silahkan. Saya Bu Diana. Iya, silakan Bu Putu. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah hukuman dapat membuat siswa menyadari kesalahannya? Untuk sampai saat ini menurut saya, dalam pembelajaran saya, cukup efisien. Bahwasanya hukuman yang diberikan itu sebagai mereka menyadari ya, walaupun mungkin dampaknya itu ada dampak yang tidak baiknya, karena berarti siswa itu menyadarinya karena terpaksa. Itu yang menurut saya. Yang kedua, apakah penghargaan kepada murid selalu berdampak positif? Dikatakan di sini ada selalu berdampak positif gitu ya. Dampak positif pastinya ada, karena dapat mendorong motivasi siswa untuk pembelajaran yang lebih baik. Tetapi lagi-lagi yang bahwa saya sadari bahwasanya kita tidak selalu tidak bisa serta-merta memberikan penghargaan terus-menerus. Itu yang saya sadari. Begitu Ibu Diana, terima kasih. Ya, terima kasih tanggapannya Ibu Putu. Kemudian tanggapan dari Ibu Putu tadi kita simpan ya untuk kita lihat lagi ke
halaman selanjutnya, apakah yang saya tanyakan ini sudah benar-benar tepat gitu sebagai selama ini kita laksanakan atau justru sebaliknya seperti itu. Jadi pertanyaan saya ini sebagai pengantar ya, sebagai pengantar untuk sedikit memberikan pemahaman terkait kebiasaan kita mengenai apakah hukuman dan apakah penghargaan itu selalu bersifat sesuai dengan apa yang kita ketahui selama ini. Ya. Selanjutnya, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong siswa untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga siswa mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah definisi budaya positif secara umum ya Bapak Ibu. Kemudian konsep inti budaya positif itu berikut bisa kita baca. Perubahan paradigma belajar, kemudian kebutuhan dasar manusia, disiplin positif, motivasi dan hukuman, penghargaan dan keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Semua ini akan kita bahas di halaman selanjutnya. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran Menghilang sepertinya. Iya. Ibu Diana? Suara Ibu tidak terdengar, Ibu. Iya, sinyal. Mohon maaf. Ya, sinyal. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena ada sinyal ya. Sinyal saya sempat hilang. Kita kembali yaitu budaya positif. Dalam budaya kita sehari-hari, disiplin positif, disiplin adalah bentuk aturan yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung memaknai kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mendengar kata-kata disiplin, yang ada di dalam benak kita adalah bahwa kita itu dipaksa ya, setengah dipaksa. Dipaksa untuk melakukan apa yang sudah ada di dalam kedisiplinan tersebut, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ada tujuan guru untuk menanamkan, di sini ya benar ya, ya betul. Aduh, karena sinyal. Ada tujuan guru menanamkan disiplin positif, yaitu untuk menumbuhkan siswa-siswa dengan perilaku positif dan dalam kesehariannya dapat memunculkan motivasi intrinsik, bukan hanya motivasi ekstrinsik. Nanti untuk motivasi ekstrinsik dan intrinsik akan kita bahas di halaman selanjutnya ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. 3, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kebahagiaan. Selanjutnya ada motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Contoh motivasi. Contoh tujuan motivasi. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Di sini siswa melakukan disiplin mengerjakan tugas itu karena takut dihukum, bukan karena kesadaran dirinya atau kesadaran si siswa untuk mendapatkan ilmu untuk kebutuhan dirinya, tetapi motivasi yang ada adalah karena takut dihukum. Jadi motivasi yang timbul adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian, siswa melakukan disiplin diri karena berharap imbalan atau penghargaan dari guru. Motivasi yang timbul sudah pasti ya, itu motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah siswa mengerjakan tugas untuk menghargai nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Siswa mengerjakan tugas sebagai bentuk penghargaan atas nilai dirinya dan bentuk tanggung jawab. Nah, yang seperti ini, motivasi yang timbul adalah motivasi intrinsik. Jadi, kalau ekstrinsik itu, Bapak Ibu, motivasi yang datangnya dari luar, bukan dari diri anak sendiri atau siswa sendiri, ataupun diri kita sendiri, tetapi motivasi itu datang dari luar. Kalau intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam diri kita sebagai bentuk kesadaran diri kita terhadap kebutuhan akan hal tersebut dan pertanggungjawaban atas tugas yang kita terima atau juga berupa bentuk penghargaan kepada diri kita sendiri. Di sini ada hukuman. Hukuman itu sifatnya memaksa, menyakitkan. Siswa menjadi takut, siswa pun menjadi rendah diri. Selanjutnya kita ke penghargaan, Bapak Ibu. Penghargaan itu tidak efektif. Dia hukum anak dengan sistem ranking, kemudian berkurangnya kualitas hasil karya. Di sini ada yang unik dari hukuman, dari penghargaan Bapak Ibu. Kalau saya boleh pilihkan, kita ambil satu atau dua saja dari penghargaan yang akan saya terangkan lebih jauh. Yang kedua, saya ambil yang kedua dulu, yaitu penghargaan merusak hubungan. Bagaimana penghargaan itu menjadi merusak hubungan? Yang saya pahami, penghargaan itu merusak hubungan seperti ini. Di dalam kelas pasti ada persaingan antara murid yang satu dengan murid yang lain untuk mendapatkan nilai yang paling baik. Kemudian hubungannya dengan menghukum anak dengan sistem ranking itu ada juga kaitannya dengan merusak hubungan. Jadi seperti ini. Tadinya kedua anak itu sangat baik, hubungannya sangat baik, akrab, ya sangat akrab kemana-mana, gitu. Tetapi karena salah satu dari mereka berdua ataupun bertiga ada yang mendapatkan penghargaan dari guru, terlepas itu dari prestasi yang memang mereka miliki. Dan tentu saja kalau mereka bertiga hanya satu yang mendapatkan penghargaan, maka yang dua orang tadi mau tidak mau di dalam hatinya akan merasakan ada perasaan cemburu sosial. Terlepas dari ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan penghargaan tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang unik lagi di poin keempat, menghukum anak dengan sistem ranking. Selama ini bukankah kita sebagai orang tua juga bila anak kita mendapatkan peringkat di kelas, kita pun akan merasa sangat bangga. Merasa bangga dengan prestasi anak kita. Lalu apakah anak kita bahagia dengan kebanggaan yang kita rasakan? Tidak selalu. Kenapa saya bilang tidak selalu Bapak Ibu? Di saat anak kita mendapatkan ranking pertama di semester awal misalkan, kita tidak pernah membayangkan betapa beratnya anak kita untuk mempertahankan predikat peringkat 1 itu dengan susah payah, dengan belajar sekuat tenaga, bekerja keras pagi, siang, malam menghafal materi pembelajaran. Demi apa? Mungkin sedikit demi dirinya sendiri, demi kebahagiaan, demi penghargaan terhadap dirinya mungkin hanya sekian persen saja. Tetapi apa yang diperjuangkan oleh anak kita adalah rasa bangga dari orang tua.
Dan itulah, di situ kita kadang tidak memperhatikan apakah anak kita tertekan dengan adanya peringkat yang sudah mereka dapatkan. Dan yang lebih menghukum mereka adalah apa? Mereka tidak ingin mengecewakan orang tua dengan turunnya nilai ataupun hilangnya peringkat itu keluar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai orang tua lebih menghargai anak kita sesuai dengan kemampuannya saat ini dan di saat yang akan datang. Tidak membandingkan kemampuannya yang akan datang dengan yang saat ini. Seperti itu. Kemudian untuk yang lain, saya rasa tidak perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu ya. Karena yang terlihat berbeda 2 poin ini tadi. Kita lanjutkan. Setelah hukuman, penghargaan dan konsekuensi, di penghargaan selanjutnya kita ke konsekuensi. Konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, siswa menghormati aturan, dan stimulus bersifat stimulus respon. Nah, di sini konsekuensi itu dalam keseharian kita sering menyamakan hukuman dengan konsekuensi. Padahal itu berbeda ya Bapak Ibu. Seperti di sini, di konsekuensi ini tidak menyakitkan, tetapi di hukuman tadi itu dia menyakitkan. Membuat siswa merasa rendah diri di hukuman, tapi di konsekuensi tidak. Siswa menghormati aturan. Seperti itu. Penguatannya jangka pendek, artinya setiap siswa itu tidak mengerjakan sesuai aturan, maka pada saat itu saja dia harus mengerjakan konsekuensi. Artinya, apabila tidak ada kejadian apapun yang berkaitan dengan hal itu atau konsekuensi yang anak kita langgar, maka kemungkinan anak tidak akan mengingat hal tersebut. Seperti itu. Sekarang kita ke restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu yang kita dapat apa dari kegiatan restitusi? Yang pertama, siswa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian kita fokus pada pemecahan masalah. Penguatannya jangka panjang. Untuk siswanya, murid jadi menghormati dirinya dan juga orang lain. Kemudian teorinya adalah teori kontrol, seperti itu. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat Goseni pada tahun 2004. Ciri-ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Fokus pada kebutuhan diri yang belum terpenuhi. Menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kalau tidak kita berikan contoh konkretnya, hanya membayangkannya saja seperti apa itu restitusi, maka kita mungkin sedikit kesulitan ya Bapak Ibu untuk membedakannya. Kalau hukuman dan konsekuensi selain sudah sering kita sebut, sudah sering kita dengar, sudah sering juga mungkin kita terapkan di sekolah. Tetapi untuk restitusi mungkin baru kita dengar dan mungkin sudah mulai kita laksanakan di sekolah kita sesuai dengan pembelajaran yang ada di CGP ini. Contohnya Bapak Ibu, ada kasus siswa tidak mengerjakan PR. Di dalam hukuman, guru marah. Guru meminta siswa hormat bendera 10 menit. Siswanya merasa takut. Itu di dalam konteks hukuman. Yang selanjutnya, di dalam konteks konsekuensi. Guru meminta siswa mengerjakan PR saat istirahat atau mengerjakan PR tersebut sebanyak 3 kali. Gurunya tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, selanjutnya kita ke konteks restitusi. Dalam restitusi,
guru terlebih dahulu menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan diri dari siswa. Hal-hal apa saja yang membuat siswa melakukan tidak mengerjakan PR tersebut? Alasan apa yang ada atau yang akan disebutkan oleh siswa? Tidak serta-merta guru marah. Tidak serta-merta guru meminta siswa mengerjakan PR sebanyak 3 kali. Tetapi guru lebih banyak bertanya, hal-hal apa saja yang menyebabkan siswa tersebut tidak bisa menyelesaikan PR. Setelah bertanya, maka guru akan membantu siswa menyelesaikan masalahnya, memberikan pilihan solusi bersama. Jadi dalam restitusi, guru bersikap terbuka, siswa menghormati dirinya dan juga orang lain. Kemudian di sini ada 5 posisi kontrol guru di dalam restitusi. Di sini posisi kontrol guru ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan juga manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum, yaitu tadi seperti yang ada di dalam konteks hukuman. Guru apabila menemukan siswa berbuat kesalahan, maka langsung serta-merta dihukum. Seperti itu. Kata-katanya pun tidak enak didengar. Kamu salah, contohnya seperti itu. Kamu salah, tidak mengerjakan PR, dan kamu harus menerima hukuman. Tidak ada toleransi ya Bapak Ibu. Kemudian pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, di situ guru memberikan kata-kata yang digunakan untuk menyentuh hati siswanya. Misalkan guru mengatakan, kasihan sama ibu nak. Setiap kali ibu ngambil nilai, setiap kali ibu periksa PR-mu, tidak pernah ada nilai, tidak pernah ada yang selesai kamu kerjakan. Kemudian nanti saat ibu memberikan nilai, apa yang harus ibu tulis di buku itu? Atau misalnya lagi guru menyampaikan, apa yang kamu ingat tentang kedua orang tua kamu? Mereka bekerja siang dan malam mengumpulkan rezeki untuk biaya sekolah kamu, untuk membeli baju-bajumu, tapi apa yang kamu perbuat di sekolah? Bahkan PR pun tidak kamu kerjakan. Jadi kata-kata seperti itu yang biasa diucapkan oleh guru yang memiliki posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga yaitu pemantau. Di sini guru membawa data. Guru menangani suatu masalah itu berdasarkan data. Misalkan seperti ini. Rani, kamu sudah 3 kali tidak mengerjakan PR. Kemudian kamu sudah 2 kali terlambat masuk. Nah, seperti itu. Jadi ada data yang memang sudah dicatat oleh guru sebagai bahan untuk menegur siswanya yang melakukan kesalahan. Posisi keempat yaitu sebagai teman. Di sini guru memposisikan sebagai teman. Guru membuka diri. Membuka diri, terbuka dengan alasan apapun yang disampaikan oleh siswa. Artinya setiap kali ada alasan, maka guru akan mencoba untuk ikut berada di posisi murid. Tidak menyalahkan, tidak juga langsung memberikan tugas baru, tetapi guru itu lebih memposisikan diri sebagai teman bagi anak. Nah, posisi terakhir adalah posisi manajer. Di antara 5 posisi kontrol guru ini, posisi manajer adalah posisi yang paling ideal karena merupakan perpaduan dari pemantau dan teman. Jadi, posisi kontrol manajer ini adalah posisi yang paling ideal di dalam menerapkan restitusi di sekolah kita, Bapak Ibu. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru pada kasus siswa membuang sampah sembarangan. Nah, dari kasus siswa melanggar itu membuang sampah sembarangan, di sini ada kontrol guru sebagai penghukum. Maka guru langsung marah dan mengatakan,
kamu melanggar aturan sekolah, tidak boleh masuk kelas sampai jam istirahat. Nah, tidak ada pertanyaan, apalagi solusi yang diberikan. Kemudian untuk pembuat rasa bersalah, guru berkata, berapa kali ibu ingatkan, ibu kecewa sama kamu nak, masih juga buang sampah sembarangan. Kemudian pada posisi teman, ibu gurunya berkata, tolonglah nak, buat ibu bangga, buanglah sampah pada tempatnya. Pada posisi pemantau, ibu guru pun mengatakan, kamu sudah buang sampah sembarangan, berulang kali dari kemarin. Kemudian di situ masih ditanyakan apa konsekuensinya. Nah, pada posisi manajer, ibu gurunya mengatakan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu, Bapak Ibu. Contoh keseharian saja ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa ya mendengar apa itu keyakinan kelas, peraturan kelas, dan juga kesepakatan kelas. Di sini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak aturan kelas? Nah, sekarang ada cerita sedikit ya Bapak Ibu. Di sini ada contoh aturan. Menggunakan helm jika naik motor. Kita menggunakannya dengan terpaksa hanya karena mengikuti aturan. Takut ada bapak polisi di depan, takut melanggar aturan. Nah, itu aturan. Kemudian kalau contoh keyakinannya, kita menggunakan helm saat naik motor, agar kita terhindar dari cedera yang fatal kalaupun sampai terjatuh. Tentu, dari kaitannya, aturan dan keyakinan ini sangat berbeda dalam pelaksanaannya Bapak Ibu. Contohnya kita menggunakan helm karena aturan. Kita pakai helm, tapi hatinya separuh dongkol. Nah, apalagi yang memang pakai helm sebentar langsung pusing kepalanya, pasti pakai ngomel-ngomel ya kan Bapak Ibu. Karena aturan, karena apa? Patokan kita aturan gitu, bukan karena kebutuhan, apalagi keyakinan jauh sekali. Nah, kemudian beda halnya jika kita memakai helm saat naik motor karena keyakinan, kalaupun kita sampai tergelincir, kalaupun kita sampai terpeleset, nah, helm itu akan melindungi kepala kita. Nah, helm itu akan melindungi kita, kemudian artinya mengurangi resiko cedera berat seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah yakin, pasti kita merasakan butuh sekali helm. Bahkan kalau kita sudah terbiasa dan yakin menggunakan helm, saat tidak memakai helm, maka apa yang terjadi? Kita merasa gamang, merasa cemas seperti itu ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau saya jatuh? Bagaimana kalau saya terpeleset? Kita tidak memikirkan aturan, bagaimana kalau ada bapak polisi, tetapi yang kita pikirkan dalam mindset kita adalah bagaimana kalau saya jatuh dan tidak menggunakan helm. Itu di dalam keseharian kita ya Bapak Ibu. Kemudian kaitannya dengan aturan dan keyakinan kelas yang akan kita buat dengan siswa di sekolah. Yang kita rumuskan di awal adalah tujuan dari keyakinan kelas. Nah, di sini kita kembali ke yang tadi kita bahas, yaitu sebuah motivasi. Kita tumbuhkan dulu motivasi pada murid bahwa dengan adanya keyakinan kelas, kita akan yakin bahwa kelas kita itu akan nyaman. Kelas kita tidak akan lagi merasakan tidak akan merasakan ketidaknyamanan karena apa? Karena apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, apa yang kita dambakan itu sudah kita yang membuat sendiri seperti itu. Contohnya seperti ini. Di dalam membuat keyakinan kelas, itu tidak serta-merta guru menuliskan kata-kata yang guru harapkan di papan tulis seperti itu, atau tidak serta-merta guru print satu lembar dua lembar kertas dengan warna-warni yang indah kemudian ditempel dan bilang anak-anak ini kesepakatan kelas kita. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita membuat keyakinan kelas itu bersama dengan siswa. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah kita tanyakan kepada siswa, kepada murid-murid kita, apa yang mereka inginkan dari kelas kita.
apa yang mereka harapkan dari kita sebagai gurunya, sebagai wali kelasnya. Kita tulis. Kemudian setelah kita bertanya pada siswa kita, maka kita pun mengatakan hal yang sama. Ibu mengharapkan pada kalian seperti ini. Apa yang menjadi harapan dari guru dan siswa? Itu kita rangkum, kemudian kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, di sini pun sudah ada ya Bapak Ibu. Jadi guru dan siswa membuat kesepakatan kelas yang selanjutnya akan menjadi keyakinan kelas. Apa yang diharapkan guru, apa yang diharapkan siswa, dan apa yang diharapkan di lingkungan sekolah itu kita catat, kemudian kita buat ke dalam bentuk kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas. Di sini sudah ada ya Bapak Ibu. Ya, di sini kembali bagaimana membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama antara guru kelas dengan siswa dengan semua warga sekolah jika itu keyakinan kelas. Kemudian di dalam keyakinan kelas, apakah ada aturannya? Seperti itu. Sebenarnya tidak ada aturan yang pakemnya ya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi di dalam keyakinan kelas sebaiknya kita ini menggunakan kata-kata yang bersifat universal dan bernilai positif. Artinya kita tidak membeda-bedakan suku, gender, ataupun agama dan sebagainya. Tapi dia bersifat universal dan bersifat bernilai positif. Jadi tidak ada kata-kata yang mengandung unsur hukuman di situ. Kemudian dia sifat lebih abstrak, nyata, konkret, nyata, detail dari peraturan ya. Jadi dari aturan awal peraturan sekolah saya yang belum detail, di dalam keyakinan kelas itu harus lebih detail. Kemudian tulisannya yang digunakan itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jadi sisanya diingat oleh siswa. Kemudian apa yang menjadi keyakinan kelas kita itu harus sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan warga dan lingkungan sekolah. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Di sini ada kesepakatan kelas 4. Yang pertama yaitu tentang tiket. Bisa baca. Tiket kelas gantian laki-laki dan perempuan setiap harinya. Dimulai hari Senin perempuan dan Selasa laki-laki. Selanjutnya tiket kantor, Jumat perempuan sama laki-laki. Kemudian di dalam pelajaran tidak berbicara ngobrol dengan teman saat guru menjelaskan pelajaran. Permisi jika ingin kamu kecil, kerjaan tugas dengan baik, tidak boleh mengejek dan berkata pada teman. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu akan membuat kesepakatan silakan Bapak dibuat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sebagai wali kelasnya. Nah, di sini tadi kita bahas restitusi ya Bapak Ibu. Lalu apa itu restitusi dan fungsinya bagaimana? Di sini ada restitusi, segitiga restitusi. Kemudian ada di sini segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Artinya kita semua melakukan sesuatu yang baik untuk kita. Artinya di sini setiap kali anak itu berbuat kesalahan, pasti mereka memiliki alasan mengapa mereka melakukan kesalahan tersebut. Bukan kita membenarkan mereka berbuat kesalahan, tapi kita harus menstabilkan dulu bahwa mereka itu melakukan hal tersebut itu menurut mereka sudah sangat benar, tidak ada salahnya. Nah, seperti itu. Misalkan pernah terjadi ya, ada siswa yang memakan nakal temannya. Jadi ditanya sama ibu guru sama saya, kenapa kamu makan botol temannya gitu, temannya? Ya anaknya menjawab, karena saya lapar. Yang
terlintas di benak saya apa Bapak Ibu? Yaitu tadi kebutuhan dasar manusia yang sudah diterapkan anak saya. Dia bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, dia tidak peduli bahwa makanan yang dimakan adalah milik temannya. Dia tidak memikirkan bagaimana nanti kalau temannya lapar. Dia makan saja tuh bekal temannya. Itu memang benar. Kalau anaknya jawab karena saya lapar. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menerima ya Bapak Ibu, menerima dari sisi salah satu segitiga ini bahwa anak menyampaikan alasan itu yang pertama adalah kita terima dulu alasannya, jangan main menyalahkan. Kemudian sisanya adalah memvalidasi kesalahan. Semua perilaku memiliki alasan seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan di sisi selanjutnya dari segitiga ini. Jadi kita ini semua memiliki motivasi internal atas apa yang kita lakukan. Di sinilah restitusi itu kita jalankan Bapak Ibu. Saat menanyakan keyakinan, kita tanyakan, apakah dengan memakan bekal kamu merasa kenyang? Tapi dia jawab iya. Kemudian apakah kamu merasa sudah memakan bekal orang lain tanpa izin? Nah, nanti di situ dia akan terbuka. Akan yang kita tanya ini adalah hatinya. Kita sudah sentuh adalah hatinya. Pasti anak-anak bilang, saya sih tidak bahagia sih Bu, cuman berhubung saya lapar dan saya lupa tidak bawa bekal atau saya lupa tidak bawa uang jajan jadi saya makan. Seperti itu. Kemudian kita tanyakan keyakinan kelas. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas bahwa tidak boleh meminjam, memakai barang orang lain tanpa izin seperti itu. Dari situ nanti kita mulai masuk. Setelah mendengar jawabannya, lalu kita apa yang kita lakukan selanjutnya adalah kita minta anak untuk memahami bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Nah, kemudian kita tawarkan kepada anak, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu berbuat kesalahan seperti itu. Maka kemungkinan jawaban yang akan ada dari anak tersebut adalah akan mengganti bekal yang sudah dimakan. Entah itu berupa uang ataupun berupa makanan yang akan dibawakan keesokan harinya. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Manfaatnya adalah anak yang sudah melakukan kesalahan tadi itu menjadi sadar bahwa yang dia lakukan itu tidak baik, bahwa yang dia lakukan itu merugikan orang lain. Memang mungkin itu benar untuk dirinya, tapi belum tentu benar untuk orang lain. Dan si anak juga, karena yang kita sentuh adalah hatinya, bukan hanya menyakiti fisiknya, maka ke depannya anak akan selalu ingat bahwa apa yang dia lakukan itu tidak selalu benar buat orang lain. Dan yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan, yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin. Demikian Bapak Ibu untuk pelaksanaan segitiga restitusinya. Di sini saya ada video ya Bapak Ibu ya. Bisa kita simak bersama.
Iya, Ibu Putu. Ada Suaranya yang mau ditanyakan? tidak terdengar. Suaranya tidak ada, Ibu Diana. Terdengar. Maaf Bapak Ibu, gimana? Apakah ada yang tidak terdengar suaranya? Itu tadi katanya mau share video, Ibu. Videonya belum terlihat. Oh, ada di share screen nggak terlihat? Oh, belum ada, belum tampil. Sudah saya putar, malah sudah habis. Tidak terdengar Ya. suaranya, Bu. Nggak Iya, ada suara suaranya aja. belum ada. Ya, ini ada video yang kedua ya, ada video yang kedua, coba kita dengarkan. Sama, Bu, nggak ada suara. Ini sudah full ya yang di sini. Tapi terlihat ya Bapak Ibu videonya, hanya suaranya saja. Iya, benar, Bu. Mungkin bisa pakai video yang asli yang tidak di ini juga bisa, Bu Diana. Dia harus keluar lagi nanti. Susah lagi sinyal saya, hilang lagi nanti. Ya, jadi intinya seperti ini ya Bapak Ibu, kalaupun tidak terdengar suaranya, intinya dari video yang pertama itu saya menerapkan restitusi pada siswa saya yang membuang sampah sembarangan. Kemudian kesepakatan kita tentang sampah adalah apabila membuang satu sampah, maka kita memungut 10 sampah sebagai bentuk tanggung jawab, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian anak saya, siswa saya pun sudah menyadari bahwa dengan membuang sampah sembarangan itu yang kotor juga lingkungan kita sendiri, kelas kita sendiri. Jadi dengan penuh kesadaran siswa saya memungut 10 sampah setelahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban, dan itu saya tekankan jangan sampai diulang lagi, dan apa yang dilakukan oleh anak saya itulah sebagai bentuk penghargaan terhadap dirinya sendiri, kesadaran atas kesalahan dan bukan sebagai hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk video yang kedua, di sini adalah kasus yang kedua, yaitu mengejek teman. Sebenarnya, nah inilah uniknya restitusi di dalam kasus yang kedua Bapak Ibu. Anak saya ini kan termasuk pintar ya di kelasnya. Jadi kalau dia sudah datang ada PR, maka ada beberapa siswa saya itu mau minta contekan seperti itu. Nah, karena tidak boleh sama murid saya yang ini untuk memberikan contekan, dia tidak mau kasih, diejek sama yang mau mencontek. Seperti itu ceritanya ini Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi, anak saya kesal gitu, siswa saya yang perempuan ini kesal dan mengejek temannya gitu, karena dia sudah diejek duluan dengan mengatakan sok pintar, seperti itu. Nah, itu yang saya tekankan dari video kasus kedua adalah kalaupun memang tidak memperbolehkan untuk melihat hasil pekerjaan rumahnya, tidak perlu mengejek, membalas dan mengejek seperti itu. Tetapi silahkan laporkan kepada saya seperti itu. Dan pemecahan masalah dari saya tidak hanya Silvi ini yang saya panggil gitu, karena sebenarnya posisi dia itu sebenarnya di posisi untuk bertahan gitu kan, mempertahankan hasil kerja kerasnya. Jadi setelah Silvi saya panggil, Bapak Ibu, anak-anak yang mau mencontek pun saya panggil seperti itu. Tapi di sini yang saya tangani lebih dulu adalah yang mempunyai PR gitu, karena dia marah dan mengucapkan kata-kata ejekan seperti itu. Dan saya bilang sama Selfie jangan diulang lagi, seperti kalaupun ada lagi kejadian ke depannya mau mencontek pekerjaan kamu, silahkan Ibu bilang laporkan pada ketua kelas atau langsung temui Ibu, seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada tanggapan salah satu siswa saya, tapi tidak saya putar karena katanya tidak suaranya ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada penutup dari saya.
Ya, demikianlah Bapak Ibu untuk materi saya. Kiranya ada yang mau bertanya, 1 orang atau 2 orang dari apa yang sudah saya sampaikan, saya persilahkan sebelum kegiatan ini saya akhiri. Oke, 2 orang penanya. Siapa Bapak Ibu yang bersedia? Misalnya ada yang perlu ditanyakan? 1 orang? Ya, Ibu Putu kembali. Silahkan Bu Putu. Ya, maaf Bu Diana. Jadi Ya, saya Bu. lagi. Ya, nggak apa-apa, Bu. Mungkin saya ingin bertanya tadi tentang kasus yang Ibu Diana berikan, ya, di mana membuang sampah, lalu kesepakatannya adalah dia membuang sampah sebanyak 10 kali, 10 sampah ya kalau tidak 10 salah, sampah. begitu ya tadi Bu Diana? Iya, iya Bu. Ya. Nah, itu apakah sebelumnya kita memang melakukan keyakinan kelas yang disertai juga dengan entah saya bilangnya itu apakah entah hukumannya atau konsekuensinya, langsung dengan konsekuensinya, atau memang itu hanya dari inisiatif gurunya gitu ya. Apakah memang atau dalam pengertian begini, apakah setiap kesepakatan kelas harus disertai dengan konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh siswa, sehingga nanti pada saat kita melakukan tadi seperti segitiga restitusi yang disampaikan oleh Bu Diana itu kita beritahu ulang berarti gitu itu. Apakah memang harus keyakinan kelas disertai dengan konsekuensi? Begitu Bu pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Putu atas pertanyaannya. Apakah setiap keyakinan kelas ada konsekuensinya gitu ya Bu ya? Seperti itu yang saya tangkap. Apakah begitu yang ditanyakan? Betul Bu. Ya, jadi begini Bu, kesepakatan kelas itu kan kita buat berdasarkan harapan antara kita dan siswa. Nah, perpaduan harapan siswa terhadap gurunya, terhadap kelasnya, dan harapan guru terhadap siswa dan juga kelasnya terkait dengan pembelajaran tentunya. Nah, di dalam budaya positif ini yang kita ajarkan tentu yang baik-baik seperti itu. Namanya anak-anak tidak mudah untuk membudayakan kesepakatan kelas. Gitu. Apakah setiap kesepakatan kelas ada konsekuensinya? Nah, seperti misalnya untuk membuang 1 sampah, kemudian memungut 10 sampah. Karena ini sudah membudaya ya Bu, sebenarnya dari kelas-kelas yang sebelumnya pun saya menerapkan seperti itu. Apa yang terjadi di dalam praktiknya? Tidak selalu murid saya menemukan 10 sampah di saat mereka misalnya salah satu membuang sampah di teras kelas. Ada temannya yang melihat dan melaporkan. Kemudian saya bilang, kesepakatan kelasnya bagaimana? Setelah itu, ya anak sadar gitu, anak teringat dan sadar, kemudian langsung mau melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya gitu dari kesepakatan kelas. Tetapi pada kenyataannya kadang tidak menemukan 10 sampah. Karena memang sudah membudaya gitu, kalau kita buang sampah memang ada tempat-tempat sampah di setiap depan kelas, dekat pojok kantin dan sebagainya. Jadi kadang sudah melakukan, anak juga bilang, Bu, saya nggak nemu 10 Bu sampahnya, terus nemu berapa? Saya cuma temu 3, saya cuma nemu 4, ya sudah nggak apa-apa. Artinya yang saya nilai adalah kesadaran anak untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab atas kesepakatan kelas yang tidak dilaksanakan atau yang dilanggar anak seperti itu. Kemudian tidak semua ya Bu, kalau dibilang tidak semua kesepakatan kelas itu ada konsekuensinya. Misalnya anak yang sakit perut mendadak karena makan pedas, belum sempat izin panjang-panjang tapi sudah keburu lari kan ke kamar mandi. Itu saya maklumi seperti itu. Menurut saya itu kebijakan saya, manusiawi. Karena apa? Rasa sakit perut pada anak itu kan mungkin sudah dia tahan 5 menit, 10 menit dan berharap tidak ke kamar mandi gitu. Mungkin karena nggak mau ninggalin kelas karena pelajaran penting. Tetapi yang terjadi perutnya semakin sakit dan cuman bilang, Bu permisi, langsung kabur. Ya sudah, tidak masalah buat saya. Artinya apa? Anak saya sudah berusaha untuk melaksanakan kesepakatan kelas, tetapi karena kondisinya memang tidak memungkinkan untuk izin
secara lengkap, ya tidak apa-apa. Nanti kan anak itu masuk ke kelas lagi saya tanya, "Tadi kok izinnya lari-lari kenapa?" Ya biasanya nanti kan bilang, "Maaf Bu, tadi saya izinnya itu karena udah kebelet bener Bu, pengen ke kamar mandi." Dan saya tidak akan marah. Nah, itu bentuk kebijakan saya kepada anak saya, dan yang saya sangat hargai apa? Kesadaran. Kesadaran untuk tidak mengulangi, kesadaran untuk mengakui bahwa itu tidak sesuai kesepakatan, dan tapi di situ ada sisi lainnya Bu yang saya perhitungkan, yang saya pertimbangkan apa? Manusiawi dan kebijakan saya sebagai guru kelasnya. Seperti itu Ibu Putu. Jadi kalau ditanyakan apakah selalu ada konsekuensi, tidak selalu, karena saya artinya kalau mereka melanggar ini saya akan tanyakan dulu kenapa melanggar. Jika alasannya memang masuk akal, alasannya itu manusiawi, saya akan berikan kebebasan. Saya akan berikan kemudahan untuk tidak melakukan apa-apa setelahnya. Artinya mungkin seperti dispensasi terhadap kesadaran diri. Seperti itu saja sih Ibu Putu. Ya. Mudah-mudahan bisa diterima Bu. Baik, terima kasih Ibu, sudah cukup jelas, sudah cukup dipahami. Jadinya kalau kita bisa sebagai guru kan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu atau kesepakatan kelas yang nantinya bisa disertai oleh konsekuensi ataupun juga tidak disertai juga karena melihat situasi dan kondisi. Ya betul, melihat situasi dan kondisi anak. Seperti itu Bu. Kita mengarahkan anak kan untuk, karena segitiga restitusi ini, keyakinan kelas ini bukan sebagai sesuatu yang harus kita tuntut ya Bu ya, maksudnya benar-benar kita tuntut, tetapi ini hanya untuk mengarahkan bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi lebih kondusif lagi dan siswa juga menjadi lebih nyaman Bu, ya, nyaman dalam aturan-aturan yang tadi gitu, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ibu Diana sudah cukup jelas. Baiklah Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup saya akan tutup presentasi saya mengenai tugas saya di modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Saya harapkan kita semua Bapak dan Ibu bisa melaksanakan budaya positif ini, terutama kedisiplinan dan juga pelaksanaan segitiga restitusi di dalam sekolah kita sebagai koridor ya, sebagai dasar dalam menangani sebuah masalah, dan kita harus bisa meminimalisir hukuman, meminimalisir konsekuensi yang memberatkan bagi anak kita, karena kita di dalam sekolah adalah penuntun buat anak-anak kita. Ya, demikian dari saya Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas kontribusinya pada tugas saya. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.